Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gusti Rahmat Dimdu 120 141 akan menampilkan dari UTS Manajemen Pendidikan kami dari lokal PAI 3D. Baiklah, langsung saja. Di sini akan mencoba menjawab dari pertanyaan mata pelajaran manajemen pendidikan. Soal yang pertama ialah, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategi pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategi apa yang akan Anda lakukan membuat visi misi, tujuan, strategi pendidikan, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Baiklah, sebagai jawabannya yaitu, jikalau seandainya saya menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, tugas yang akan saya lakukan ialah pertama, menyusun rencana dan strategi dalam mengembangkan pendidikan di daerah setempat. Contohnya seperti sarana, prasarana, guru, lingkungan, dan pola berpikir dari masyarakat. Semua ini harus diperhatikan sekali, terutama sarana prasarana yang mana ini adalah pengaruh yang paling besar dalam pendidikan. Banyak kita lihat sekolah-sekolah yang terpencil dan sangat kurang sekali sarana, contohnya perpustakaan yang dapat mencerdaskan pendidikan bangsa. Masih banyak lagi, akan tetapi di sekolah yang tertinggal ini tidak menyediakan sarana yang lengkap. Hal ini dapat membuat pengembangan pendidikan tidak sampai pada tujuan. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi kepala dinas pendidikan. Setelah mengetahui kekurangan dalam pengembangan tertentu, harus ada unsur langkah untuk memperbaiki kekurangan. Contohnya, setiap sekolah kekurangan sarana prasarana, maka itu menjadi acuan untuk bisa menjadi lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak sampai di sana saja, setelah sarana tercukupi, harus ada pegawai agar sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan baik. Setelah ada strategi, langkah-langkah yang tentu memiliki visi misi dan tujuan serta program. Visi misi dari pengembangan adalah untuk mencerdaskan dan bangsa dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan bagi sekitar, di mana agar tujuan pendidikan sesuai dengan harapan, yaitu memiliki kualitas serta kecerdasan yang luar biasa dalam memahami permasalahan ekonomi dan kehidupan yang telah dinas pendidikan melengkapi keuangan sekolah yang harus membuat program pendidikan yang mana sasarannya adalah siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik, menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif, kreatif. Lalu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara atau bangsa? Menurut saya, pendidikan nasional harus diterapkan saat ini dalam konsep pengembangan negara dan bangsa ialah dengan cara menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan keadaan situasi, di mana suatu pendidikan dapat dilakukan harus sesuai dengan sistem yang digunakan. Contohnya ialah, pada saat ini kita menggunakan proses pembelajaran dengan online atau sistem online guna untuk mempermudah suatu urusan dan memperlancar jalannya pendidikan. Akan tetapi harus memperhatikan dan tidak boleh dilepaskan atau lebih diluasakan. Selanjutnya ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan pada seorang anak. Seorang belajar dituntut untuk harus bisa menguasai dengan materi tentang bagaimana cara
agar apa yang diajarkan bisa mengerti oleh peserta didik dan membuat suasana belajar menjadi asik. Dalam sistem pendidikan, pada saat ini, jikalau kita tidak hati-hati maka akan fatal sekali akibatnya, karena walaupun sudah dibantu oleh teknologi akan tetapi sudah banyak sekali pengaruh yang diberikan hingga seorang anak peserta didik tidak bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran karena mereka telah terpengaruh oleh hiburan-hiburan yang telah ada pada saat sekarang ini. Selanjutnya itu soal ketiga, pengembangan profesional guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap jiwa yang mampu bertahan dalam era hipertensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik. Bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang hebat, tangguh, intelektual, dan mandiri? Jawabannya ialah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu ialah memberikan pengajaran yang baik kepada anak, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan mutu pembelajaran, memberikan pendidikan moral pada anak. Contoh memberi pengajaran ialah memberikan contoh yang baik kepada anak peserta didik, dan setelah itu seorang anak akan bisa dibina dan dikasih pengajaran agar moral anak bisa menjadi baik. Contohnya pembentukan akhlak, pembinaan baik itu mental maupun kemampuan anak. Setelah itu meningkatkan kualitas belajar bagi anak. Contohnya seorang anak harus mampu menguasai suatu materi, seorang anak harus disiplin, harus berusaha menjadi lebih dewasa, mandiri, dan masih banyak lagi. Setelah itu yang nomor 4 ialah peranan guru sangat penting, sangat signifikan sebagai penggerak dalam SDM. Dan yang menjadi pertanyaan ialah bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetensif, dan produktif. Perguruan tinggi merupakan peranan sangat penting dalam pengembangan pendidikan yang dalam pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Di perguruan tinggi, adanya pengembangan pendidikan, peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri. Perguruan tinggi memiliki misi dalam meningkatkan kualitas. Tugas utama perguruan tinggi adalah menghasilkan SDM yang kreatif dan memiliki daya saing tinggi agar mahasiswa dapat berkontribusi dalam merintis kemiskinan. Apalagi pada saat ini pemerintah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setelah itu soal yang kelima ialah hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Hal yang harus dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu Islam ialah pengelola pendidikan harus melatih dan mengasah kemampuan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan harkat martabatnya, bakatnya masing-masing. Mengubah pola pikir seorang peserta didik supaya lebih berpikir luas, kritis, dan maju daripada yang sebelumnya. Dengan menambahkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik, maka akan menghasilkan generasi yang baik. Seiring dengan berjalannya waktu, pada dasarnya pengelola pendidikan harus saling bekerja sama dalam meningkatkan peserta didik. Dan juga dalam menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, tidak hanya peserta didik yang menjadi sarananya, akan tetapi tiap-tiap guru, pegawai, kepala sekolah, semua yang perangkat yang ada di lembaga pendidikan itu harus paham dan memahami setiap tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh lembaga pendidikan. Dan yang paling penting ialah melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan. Apa yang seharusnya menjadi tugas dia, maka itulah yang harus dilakukan, itu yang paling penting. Yang kelima yaitu dari materi yang kita pelajari, baiklah di sini kami akan memilih satu materi yang berjudul konsep dasar manajemen pendidikan. Jadi, di dalam materi ini saya cantumkan sebuah jurnal yang mana jurnal itu dibuat oleh Naim Zaidun tahun 2018. Buku konsep dasar dan kelola manajemen peserta didik di sekolah, tempat Malang, volume 2 dan nomor 2. Dalam jurnal ini dibahas tentang manajemen pendidikan, di mana manajemen ialah suatu ilmu yang mengatur agar sumber daya yang dimiliki bisa berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dan peserta didik adalah orang atau individu yang diproses oleh pendidikan, melalui pendidikan. Jadi, di dalam sebuah pendidikan akan dibutuhkan ilmu yang mana ilmu itulah yang akan mengatur dan mengarahkan peserta didik agar bisa menjadi peserta didik yang berhasil. Begitu juga dengan pengelolaan, maka sekolah harus benar-benar teliti dan memperhatikan terhadap anak didik. Di dalam jurnal ini menjadi karakteristik ialah di mana seorang peserta didik harus mempunyai karakter dan watak yang tinggi di dalam pendidikan. Pendidikan yang diberikan dari pihak sekolah akan lebih mudah dalam memberikan pembelajaran apabila peserta didik mempunyai karakter yang baik, pembelajaran, pola berpikir kritis dan dalam menanggapi satu permasalahan. Manajemen pendidikan merupakan sebuah wadah atau dasar atau acuan dalam pendidikan anak. Implikasinya dengan pendidikan sekarang ialah konsep dasar manajemen pendidikan merupakan ilmu yang masih dipakai pada saat sekarang ini. Karena manajemen ini sangat besar sekali pengaruhnya atau perannya, dan juga dalam satu pendidikan. Dengan manajemen pendidikan, ini bisa di dalamnya tercapai apa yang diharapkan. Pada saat ini sudah banyak kita lihat bahwa prestasi-prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh suatu pendidikan atau suatu sekolah sudah banyak. Itu termasuk juga salah satunya itu peran dari manajemen pendidikan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Salah dan maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.